Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi kita di dalam channel WI Madiyah Kahfi Tambunan. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan landasan bagi calon pegawai negeri sipil untuk memulai karir di birokrasi pemerintahan. Jadi tema ini sengaja saya pilih khususnya ditujukan kepada saudara-saudari para calon pegawai negeri sipil yang nantinya akan masuk dalam dunia birokrasi pemerintahan. Namun barangkali bagi saudara-saudara, khususnya bagi generasi milenial yang saat ini juga sudah bekerja di pemerintahan, saya kira apa yang saya sampaikan ini memberikan suatu kontribusi ya bagi saudara untuk bisa lebih meningkatkan karir saudara selaku pegawai negeri sipil. Saya ingin memulai tema hari ini dengan menyampaikan pengalaman saya. Ya, pengalaman pribadi saya ketika saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada tahun 1991. Jadi saya diangkat sebagai CPNS itu dari kualifikasi pendidikan sarjana pada saat itu. Dan sesuatu yang barangkali saya juga tidak mengira ya. Karena apa? Ketika saya tamat SMA pada tahun 1984, pada saat itu saya tidak melanjutkan kuliah di universitas konvensional karena sesuatu faktor saya tidak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Namun pada saat itu ada pilihan, yaitu dibukanya universitas terbuka di Indonesia. Saya ingat sekali universitas terbuka itu memulai kuliahnya, kalender akademiknya itu dimulai pada tahun 1984 dengan metode pembelajaran secara mandiri. Ya, jadi itu ditetapkan dengan keputusan presiden pada saat itu dan salah satu perguruan tinggi negeri juga, tetapi dengan metode pembelajaran yang sifatnya mandiri dan jarak jauh. Di semester pertama saya kuliah di universitas terbuka sampai dengan semester 2 sama sekali nilai tidak ada yang lulus. Ya, ternyata kuliah di universitas terbuka itu pada saat itu saya mengambil jurusan administrasi negara Visipol, harus membaca modulnya, ya, harus membaca semua bahan pembelajarannya karena semua soal yang diujikan pada saat semester itu memang diambil semua dari modul. Oleh sebab itulah saya harus membaca modul itu kadang mau 6 sampai 8 jam satu hari untuk bisa mendapatkan hasil yang baik ya di dalam ujian semester. Nah, singkat cerita, saya tamat pada tahun 1990 di universitas terbuka. Kemudian pada saat itu saya mengikuti dan mencoba untuk masuk menjadi CPNS dengan ijazah universitas terbuka. Alhamdulillah ya, saya diterima sebagai CPNS dan terhitung mulai tanggal 1 April 1991. Ketika pertama saya bekerja sebagai CPNS, saya ditempatkan di kantor pembantu Bupati wilayah 2, tepatnya di Labusel, Labuan Batu Selatan di Kota Pinang. Saya ditempatkan di sana. Ya, pada saat itu memang kantor pembantu bupati ini adalah kantor yang sama bisa dikatakan memang tugas dan fungsinya tidak begitu jelas apa yang harus dikerjakan. Malah kadang-kadang ada konotasi mengatakan kalau kita ditempatkan di kantor pembantu bupati itu seolah-olah kita ini
ya tidak dipakai, atau mungkin ada sesuatu berupa hukuman ya yang diberikan sehingga harus dibuang atau dimutasikan ke kantor pembantu bupati. Dan saya berada di sana. 6 bulan saya berada di sana dalam status CPNS, tiba-tiba pimpinan memanggil untuk saya mengerjakan sesuatu. Pada saat itu adalah membuat laporan, press report, laporan kantor pembantu bupati itu. Jadi saya disuruh mengerjakan itu dengan dalih pada saat itu pegawai-pegawai yang ada di sana tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengerjakan ini karena sesuatu yang baru pada saat itu pekerjaan itu. Dan saya coba melihat surat edaran untuk membuat laporan itu, dan ternyata laporan itu saya pahami apa yang dimaksud dengan substansi yang akan dibuat dalam laporan itu. Semua memori saya ketika saya kuliah di Universitas Terbuka itu kembali teringat ya, karena memang dalam jurusan administrasi negara sebagaimana juga di universitas lain yang namanya materi-materi terkait dengan dunia birokrasi pemerintahan itu hampir lengkap dipelajari, dari mulai perencanaan, keuangan, sistem administrasi pemerintahan, baik itu menyangkut pajak, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah, dan macam-macam. Itu semua dipelajari. Dan saya membaca modul itu. Saya mendapatkan nilai A pada setiap materi yang terkait dengan tugas-tugas di pemerintahan itu tadi. Sehingga sebenarnya pada tahun 88 saya pernah ditawarkan pertukaran mahasiswa dengan perusahaan Japan Airlines ya, sebagai utusan perwakilan dari Universitas Terbuka. Nah, akhirnya saya coba mengerjakan itu. 2 hari kemudian siap, saya sampaikan kepada pimpinan. Pimpinan pada saat itu ragu apakah memang pekerjaan itu saya yang mengerjakan. Tapi karena pada saat itu ada salah seorang bendahara dan termasuk orang kepercayaan pimpinan yang mendampingi saya, dan dia meyakinkan memang saya yang mengerjakan itu. Akhirnya pimpinan pada saat itu, yaitu pembantu bupati, geleng-geleng kepala dan mengatakan saya tidak pernah melihat ada seorang CPNS yang baru bekerja bisa mengerjakan tugas IP-nya yang seperti ini. Kadang disuruh buat surat dinas saja belum tentu bisa, tetapi ini Anda bisa melakukan itu. Oleh sebab itu Anda tidak perlu lama-lama lagi di pembantu bupati ini. Saya akan sampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk saudara pindah ke ibu kota kabupaten, tepatnya di Rantau Prapat. Itulah sekedar ilustrasi ya, ilustrasi dinamika bagaimana saya memulai karir sebagai calon pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita tarik dari ilustrasi itu? Ternyata memang seorang calon pegawai negeri sipil itu harus memiliki kompetensi dasar. Yang sifatnya kompetensi ini kompetensi yang dibutuhkan ketika Anda ditempatkan di mana saja pun ya, di organisasi perangkat daerah. Bisa jadi Anda ditempatkan di dinas kesehatan atau di dinas pendidikan atau sebagai guru, sebagai bidan, sebagai dokter atau tenaga teknis di BKD, di Bapeda, di mana saja di organisasi perangkat daerah. Ternyata ada kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan dan harus dikuasai. Itu yang secara saya tidak sadar, ternyata itu saya kuasai ketika saya kuliah di Universitas Terbuka dan membaca modul-modul itu. Apa saja itu kira-kira materi dasar yang perlu kita kuasai? Yang pertama adalah menyangkut tentang perencanaan. Karena dimanapun kita ditempatkan, yang namanya perencanaan ini pasti akan ditemukan. Tidak ada satupun program kegiatan yang dikerjakan, yang dilaksanakan di sebuah organisasi perangkat daerah yang tidak dimulai dengan suatu perencanaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah keuangan. Jadi kalau kita
maaf, kalau kita bicara tentang perencanaan dan bicara tentang masalah keuangan, adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ya, anggaran itu muncul di dalam DPA karena adanya perencanaan. Jadi kalau ada anggaran yang muncul dalam DPA, ternyata dibuka dokumen perencanaan tidak ada, ini akan menjadi temuan kalau ada auditor yang masuk, inspektorat maupun BPK atau BPKP. Jadi temuan, tidak boleh menurut ketentuan dan peraturan yang ada. Namun sebaliknya, kalau perencanaan ada, di dokumen perencanaan seperti Renja, Renstra, RPJMD ada tercantum, tetapi dalam bentuk dokumen anggarannya seperti DPA itu tidak ada, no problem, tak ada masalah. Artinya apa? Ada keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk bisa mereduksi dan menampung semua program kegiatan yang sudah dibuat di dalam perencanaannya. Jadi aspek yang terkait dengan kompetensi bidang perencanaan itu mutlak. Ya, sebagai calon pegawai negeri sipil, saudara mulai dari sekarang harus memiliki kompetensi tentang itu. Baru yang kedua adalah menyangkut masalah keuangan. Ini penting sekali. Fenomena yang kita rasakan sampai dengan hari ini, ya, seolah-olah tanggung jawab dalam membuat sebuah perencanaan atau membuat sebuah laporan keuangan itu adalah tanggung jawab Kasubag Program atau tanggung jawab Kasubag Keuangan. Disinilah mindset yang salah, yang keliru itu. Padahal Kasubag Program dalam sebuah perangkat daerah, dalam sebuah OPD, sebenarnya dia lebih menjalankan fungsi koordinatornya secara internal di dalam. Jadi masing-masing bidang, masing-masing subbid, masing-masing pejabat pelaksana itu harus punya kapasitas yang menguasai apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dan mampu melakukan telaah terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk menyusun suatu perencanaan yang semuanya itu terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Jika mengacu kepada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 bahwa kompetensi pada aspek perencanaan dan aspek keuangan ini adalah bagian daripada kompetensi teknis. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 dikenal ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis atau fungsional, dan juga kompetensi sosial kultural. Sobat Ahli Media dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita padakan sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali kepada part berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saudara-saudara generasi milenial yang akan terjun meniti karir dalam dunia birokrasi pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.